Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rama Irawan. Saya hari ini bersama Pak Wakil Wali Kota, Pak Deddy Rahim. Jadi hari ini temanya lebih lebih hangat lah ya, karena ini berkaitan dengan pemilu atau politik. Karena 2024 itu kan 2 tahun lagi ya, tidak lama lah, 2 tahun akan ada pemilihan kepala daerah, khususnya Kota Bogor akan ada Pilwalkot, dan nantinya ada sejumlah orang yang akan bertarung dalam Pilwalkot untuk memperebutkan sebagai Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor. Nah, hari ini Kang Deddy sudah bersama kita coba tanya-tanya. Pertama gini, Kang Deddy, pandangan Kang Deddy soal politik gimana? Itu aja dulu. Politik itu kan cara untuk mencapai tujuan. Ya. Kalau tujuan kita mensejahterakan rakyat melalui politik, wah sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan karena itu menjadi salah satu jalan tercepat ya untuk melakukan kebaikan. Ya, betul, banyak hal ya. Terus kemudian juga beberapa bulan yang lalu saya sempat dapat informasi soal hasil survei. Tadi kita sempat bahas sih sebenarnya. Kang Deddy ini selalu nomor 1 dari hasil survei yang dilakukan beberapa partai. Terus kemudian polling juga ya, ada beberapa polling yang dilakukan, Kang Deddy nomor 1. Nah, itu menyikapinya gimana? Berarti kan kepercayaan publik terhadap Kang Deddy itu semakin tinggi. Nah, ini menyikapinya gimana tuh Kang Deddy? Ya, kalau buat saya sebetulnya, saya kan tadinya nggak mikirin soal polling, nggak mikirin soal survei. Kerja aja dulu ya? Saya bekerja saja. Kerja aja dulu. Karena kalau menurut saya, mendapatkan kepercayaan ya, apalagi menjadi Wakil Wali Kota Bogor itu kan tugas mulia ya. Jadi saya pakai tugas mulia ini untuk bisa mewujudkan mimpi masyarakat. Masyarakat pengennya apa sih kan gitu kan? Jadi misalnya sederhana aja. Apa sih yang saya lakukan pada saat saya pertama kali setelah dilantik jadi Wakil Wali Kota? Ingat nggak jalan KS Tubun mediannya itu tidak simetris? Betul, itu dia. Kan? Ya. Yang pom bensin itu ya? Ya, yang kiri lebih besar, lebih kecil ya daripada yang kanan kan gitu kan. Kalau dari arah Ciluwer yang kiri lebih menyempit kan. Iya, akhirnya macet. Sementara volume yang dari sini, betul, dari Radar Bogor lewat jalan Saleh Iskandar masuk ke KS Tubun, akhirnya menyumbat kan. Bottleneck ya? Iya. Itu yang saya lakukan. Misalnya hari Senin dilantik, hari Selasanya saya udah turun ke lapangan. Sudah melakukan itu. Ya. Karena saya pikir ini pasti menjadi penyebab banyak banyak persoalan kan gitu kan. Iya. Orang stres gara-gara macet kan gitu kan. Salah satu lah upaya kecil tetapi signifikan ya, saya coba membuat median itu lebih simetris. Ya. Itu yang saya lakukan pertama kali. Jadi dari situ kemudian tentu ada banyak kegiatan yang bisa mendekatkan ya mimpi masyarakat dengan kenyataan. Ya, kenyataannya tidak ada gap lagi. Nah, tadi kita udah menyinggung survei beberapa survei partai politik. Nah, sebenarnya dari hati Kang Deddy sendiri ingin terjun nggak sih di Pilwalkot nanti 2024? Saya itu kan sudah berkarir di KPK itu belasan tahun ya. Saya ke Bogor itu kan bukan untuk main-main, ya. Artinya sekali lancung ke ujian gitu kan, sekali dayung kan, tentu harus kita selesaikan. Nggak ada uji cobanya dulu ya. Jadi ya memang pada akhirnya gitu kan, tentu kita harus berpikir lebih sistematis, ya, lebih komprehensif bagaimana kemudian menyelesaikan seluruh rangkaian tugas yang mungkin masih harus kita finalisasi lah ya, masih banyak, dan insya Allah kalau buat saya sih siap aja lah ya. Nah, tadi juga saya sempat ngobrol sedikit dengan Kang Deddy bahwa nanti 2024 ketika memang harus terjun di partai politik, Kang Deddy siap? Maksudnya langsung dijadikan kader gitu? Saya tidak pernah menyatakan tidak mau ya. Saya tentu punya konsep lah ya, dan saya berkomunikasi baik dengan berbagai partai politik. Baik di tingkat pusat maupun di Bogor. Saya menjalin komunikasi yang baik lah ya. Saya mencoba untuk terbuka, saya mencoba untuk selalu ada event-event atau momen-momen yang
bisa dijadikan sebagai bentuk komunikasi efektif. Ya antara partai politik dengan saya sebagai wakil kepala daerah. Iya. Jadi tentu pada satu saat ya nanti akan bersikap lah. Dan saya pikir tidak jadi masalah juga ya. Iya. Dan harus ke depan itu memang harus. Iya, memang harus. Nah, ini ketika 2024 memang itu sudah menjadi takdir Kang Deddy misalnya harus terjun ke politik. Sebenarnya mimpi apa yang akan dibawa untuk Kota Bogor? Sebetulnya saya sudah terjun ke politik sekarang. Maksudnya apa yang akan dilakukan ketika? Meskipun saya belum menjadi anggota partai. Iya. Kalau apa yang akan diwujudkan? Iya, apa yang akan dilakukan? Kan tadi saya bilang, sebetulnya melalui politik ini saya ingin mendekatkan antara mimpi masyarakat dengan kenyataan. Iya. Masyarakat pengennya apa sih? Masyarakat pengennya tidak ada lagi misalnya kemacetan di Bogor kan gitu kan. Nah, ngedekatkan antara mimpi masyarakat dengan kenyataan kan ada politik. Yeah. Nah, politik dari mana kita pendekatannya? Bisa dari politik anggaran, bisa dari konsep dan juga perencanaan. Yeah. Nah, jadi kalau saya lihat sih sebetulnya saya sudah masuk ke politik meskipun belum jadi anggota partai politik. Yeah. Nah, ke depan tentu kalau sudah diberikan mandat yang lebih besar, insya Allah saya akan pakai ya mandat itu untuk tadi lebih mendekatkan mimpi dengan kenyataan. Jadi mimpi yang akan dilakukan adalah lebih mendekatkan diri terhadap masyarakat, terhadap mimpinya. Yeah. Nah, ini juga ada kaitannya ketika nanti di 2024 misalnya terpilih, sebenarnya visi apa yang lebih besar yang akan diwujudkan? Karena begini, Kang Deddy dengan Kang Bima hari ini sudah membawa Kota Bogor pada standar yang tinggi sebenarnya. Jadi ketika nanti selesai 2023 ya selesainya ya? 2023 akhir. 2023 akhir. 21 Desember. Berarti kan masyarakat sudah punya standar sebenarnya. Apa yang harus dilakukan sama pemimpin selanjutnya? Nah, mimpi yang akan dilakukan itu apa? Saya selalu bilang, Kang Bima itu kan tokoh nasional ya. Iya, betul. Kang Bima tokoh nasional, wakil ketua umum partai, ketua APEXI, ya, ketua ALTI, dan banyak lagi jabatan-jabatan nasionalnya. Ya, kemudian juga karyanya sudah banyak. Ya, saya kan setiap hari berkomunikasi, berinteraksi dengan beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Artinya apa? Artinya dengan gaya kepemimpinan beliau, ya, kemudian juga tentu saya juga mengukur keinginan masyarakat dan juga dukungan dari berbagai pihak. Saya pikir tidak terlalu sulit ya untuk saya mungkin ya nanti ke depan bisa melanjutkan apa yang menjadi ininya ya karya-karyanya atau program-program, karena saya kan saat ini juga ikut serta terlibat langsung. Jadi kalau menurut saya sih tinggal ya diteruskan aja lah. Ya, tinggal diteruskan apa yang sudah dilakukan hari ini, ya, kalau dan perlu lebih baik lagi kalau bisa. Perlu diperbaiki. Nah, ini mumpung juga ada Kang Deddy, saya pengen tadi juga menyinggung Kang Bima ya. Sebenarnya sosok Kang Bima di mata Kang Deddy gimana ini? Sebagai apakah dia gitu kan? Iya, tadi saya bilang beliau tokoh nasional ya, orang yang sangat cerdas ya. Bukan hanya cara cara gaya berbicara ya, tetapi juga pola pikirnya sangat maju. Ya, saya banyak belajar kok dari beliau, ya, karena memang beliau itu sudah punya pengalaman yang pasti. Tentu saya posisinya mengisi kekosongan yang belum beliau sentuh. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana sosok Kang Bima, luar biasa. Ya. Jarang. Tadi sudah sampaikan kan, Kang Rama kan. Bogor itu pada saat ini menjadi sorotan nasional loh, kan gitu kan. Salah satunya apa? Ya salah satunya karena karakter kepemimpinannya, karena memang kotanya memang seksi gitu kan. Jadi ibu kota de facto karena presiden tinggal di Bogor. Iya, kan? Betul. Jadi banyak faktor. Nah, kalau pemimpinnya tidak siap, ya saya pikir kita tidak memanfaatkan ya situasi yang sangat baik ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, kedekatan Pak Bima dengan Presiden, misalnya kan kita bisa juga manfaatkan untuk hal-hal positif. Untuk bagaimana menambah anggaran, bagaimana perhatian pemerintah pusat.
Nah itu saya juga ikut serta di dalamnya dan saya belajar di situ. Ya, jadi Kang Bima juga menjadi sosok yang diambil ilmu soal politiknya ya. Oh tentulah. Kemudian diterapkan dengan gayanya Kang Deddy sendiri. Iya. Nah ini berkaitan juga dengan nanti Pilwakot, sebenarnya calon pendampingnya yang mungkin Kang Deddy punya kriteria khusus apa yang nomor satu tentu saya doakan ya. Saya doakan dulu Pileg 2024 ini berjalan dengan lancar dan sukses. Itu dulu betul. Ya, berjalan dengan kondusif. Kemudian menghasilkan nanti koalisi ya yang bisa bekerja sama membangun Kota Bogor. Iya, betul. Jadi saya pikir itu dulu ya. Itu aja dulu. Belum bicara kriteria benar ya. Kalau saya bicara potensi ini ya, tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokohnya. Banyak di Bogor ini banyak sekali tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh senior yang punya kapasitas, kapabilitas. Ada. Saya nggak usah ngomong. Jangan disebutin dulu. Jangan disebut dulu. Itu nanti aja. Tetapi saya tidak masalah ya dengan siapapun ya, selama visi dan misinya sama dong. Iya, betul. Ya, jadi jangan ada misalnya gini, saya dan Pak Bima itu tidak main proyek. Nah itu. Nah ke depan juga nggak boleh dong. Ya komitmen itu berarti komitmen kan itu, harus dilanjutkan. Bagaimana membuat Kota Bogor misalnya punya SDM yang berintegritas gitu kan. Karena dari KPK gitu kan. Ya salah satu. Ya artinya gini, ya harus sama-sama. Jadi nggak bisa yang satu pengennya misalnya cari duit, yang satu misalnya saya nggak pengen bebenah gitu ya. Pengen bebenah. Ya harus sama lah. Harus sama. Betul. Ya kalau rezeki kan Allah sudah ngatur. Nah terus kemudian ketika 2024 itu kan berbarengan ya tahunnya ya. Pertama adalah Pileg dulu, terus kemudian nanti baru Pilwakot. Dalam waktu dari Februari ke November itu kan pendek sebenarnya ya. Iya. Pendek dan tidak banyak waktu untuk melakukan banyak hal sebenarnya. Yeah. Nah Kang Deddy kan diuntungkan karena dia hari ini adalah incumbent. Ya tapi kalau incumbent nggak kerja juga sama aja. Hasilnya buat apa? Sama masyarakat aja, menilai kok. Ya kan saya juga nggak istilahnya cari-cari muka. Enggak, saya kerja aja. Saya nggak pengen exposure yang berlebihan, biasa aja. Saya kerja aja. Saya jalan seperti normal aja. Nggak ada baru ngerjain ini harus diekspos, baru ngerjain ini enggak, saya kerja aja. Berarti tidak punya paradigma karena incumbent harus memanfaatkan segala aset yang ada, segala sumber daya yang ada untuk kepentingan nanti di 2024. Ya, tidak ada kayak gitu. Nggak ada, aman, clear, insya Allah clear. Tulus dan ikhlas menjalani semua. Ya. Insya Allah clear lah. Terus kemudian begini, Kang Deddy, kan yang namanya politik ya, kalau tadi disebutkan politik ada cara, banyak juga atau adalah sejumlah oknum yang melakukan segala cara itu dengan hal-hal yang salah. Tadi Kang Deddy juga sempat menyinggung bahwa akan lebih berbenah bukan lagi untuk mencari proyek. Nah, ketika Kang Deddy terus kemudian memimpin Kota Bogor, masih ada di lingkungan, misalnya nanti di bawahannya yang ternyata tidak sejalan, apa yang akan dilakukan? Sebetulnya sekarang pun sudah kita sudah dilakukan. Jadi apa contohnya tidak perlu ragu lah ya. Nomor satu contoh sederhana. Ya, contohnya. Sederhana. Boleh ditanya kepada kepala dinas. Ya. Apakah saya dan Pak Bima pernah nyusahin mereka nggak? Nyusahin dalam arti minta duit atau apa gitu ya? Minta fasilitas, nyuruh-nyuruh ini, nyuruh-nyuruh itu, saya pikir nggak ada. Ya, hadiah dari saya dan Pak Bima adalah membuat OPD ini bekerja secara profesional. Jadi tidak harus ada titipan ini, titipan itu, tidak. Ya, semuanya titipan masyarakat. Jadi masyarakat pengennya apa ya kita titipin. Masyarakat pengen jalan mulus, saya ngomong langsung. Ya, perkara nanti pemborong mana yang menang ya nomor satu jalan harus mulus kan gitu kan. Jadi jangan ada saudara saya gitu kan punya aspal, kemudian saya sampaikan ke kepala dinas untuk bisa dibeli kan gitu. Saya nggak ke sana. Nah, ini sudah terjadi sekarang. Satu. Yang kedua, yang namanya kepemimpinan itu harus mengedepankan keteladanan. Ya. Saya tadi nggak pernah pengen nyusahin. Ya, misalnya apa? Saya aja nggak pernah pengen ditraktir kok sama kepala dinas. Kalau saya makan sama kepala dinas, sama camat, sama lurah, saya yang bayar. Ya, bayar sendiri. Karena begitu ditraktir, ya, begitu mereka keluar uang, merasa ini pasti ada
pertama beban tentu ya, Iya. beban. Nanti orang gini, nanti kalau diajak makan siang sama Pak Dedi harus keluar duit. Enggak, saya yang bayar kok, gitu ya. Jadi hal-hal sederhana aja. Iya. Yang ketiga, saya nggak pernah mau nerima bingkisan-bingkisan. Even itu Lebaran, Iya. mau ngasih parcel nggak ada. Saya bilang nggak usah ngerepotin. Iya. Kalau saya dengar di luar-luar kan, untuk naik pangkat, geser, Bayar. harus bayar. Di Bogor nggak ada. Nggak ada. Jadi insya Allah akan saya bawa terus ya. Dan akan dijaga seperti Akan itu. dijaga dan insya Allah semuanya jadi nyaman kok. Karena gini Kang Deddy, kan bicara dengan politik itu erat kaitannya dengan kos politik. Iya. Nah, ketika Kang Deddy tadi sudah berkeinginan atau punya harapan bisa maju, terus kemudian kos politiknya seperti yang kita ketahui, kos politik pasti akan lebih besar. Nah, itu nanti dari apa yang disiapkan gitu? Kalau negara itu kan sudah menyiapkan mekanisme namanya kan. Dan mekanismenya apa? Iya. Ada kontribusi, boleh. APK disiapkan dari Iya, Negara pertama ya, sampai- APK negara nyiapkan, ya. ya. Kemudian event-event disiapkan negara, ya. Apalagi, ya terus misalnya atribut tadi APK tadi, Iya. ya disiapkan negara. Nah, tinggal ya tentu kontribusi masyarakat ada juga kan, boleh memberikan sumbangan juga Sumbangan, boleh, ya, betul. secara resmi boleh. Perorangan Iya. maupun misalnya badan hukum Ya, ya. tinggal kan kita gini, siapa saja yang ingin maju bersama, siapa aja yang betul-betul ingin berkontribusi untuk Kota Bogor menjadi lebih baik. Ya tadi mau partai politik, mau anggota legislatif, mau siapapun, ayo kita sama-sama. Ya. Ya. Berarti untuk urusan kos politik, Kang Deddy nggak mau ambil pusing karena tadi udah disebutkan bahwa negara juga sudah menyiapkan. Artinya buat calon yang lain juga sebenarnya harus mengikuti langkah ini ya. Tidak perlu misalnya minjem atau minta dari pengusaha terus dengan imbalan setelah jadi harus ngembaliin modal. Kan banyak kan gitu kan dia. Iya. Iya. Akhirnya pada akhirnya akan menjadi beban. Katanya. Oh iya katanya. Saya kan nggak mengalami itu. Nah itu mungkin tadi obrolan singkat soal politik. Mudah-mudahan Kang Deddy ya sesuai dengan harapan banyak orang ya, termasuk mungkin juga beberapa warga Kota Bogor bisa melanjutkan kepemimpinan yang hari ini tadi saya sebutkan sudah punya standar tinggi. Kemudian ya paling tidak sudah punya standar, paling tidak harus bisa mengimbangi dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan untuk Kota Bogor. Iya. Cukup sekian, terima kasih Kang Deddy sekali lagi sudah bisa mampir di studio Metropolitan. Nanti kita undang lagi ketika sudah jadi wali kota ya. Apa kelamaan ya? Langsung aja nanti ketika sudah maju untuk mencalonkan jadi menjadi wali kota. Terima kasih Kang Deddy ya sudah bisa mampir.